pabrik garment, terjadilah kesurupan massal total hari itu hampir 70% karyawannya. Hampir semua dong. Iya. Iya. Kita langsung saja dengan beliau. Kita perkenalkan dulu, beliau adalah Ki Andri Jawara. Gimana Ki? Sehat Ki? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya Ki ya? Sehat. Udah lama Ki nggak ketemu Ki nih? Alhamdulillah, cukup lama ya. Alhamdulillah nih Aki kebetulan datang, kita langsung ngobrol-ngobrol aja Ki ya. Silaturahmi. Amin. Baik Ki, apa nih pada kesempatan hari ini apa yang mau Aki ceritakan? Mudah-mudahan saya pribadi dan juga sobat dari Kang Rianden bisa mengambil hikmah dari pengalaman Aki Andri Jawara. Baik, silakan Ki. Ya, terima kasih sebelumnya Kang Ai. Malam hari ini atau berkesempatan bisa hadir. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rampes. Ya, silaturahmi gitu. Silaturahmi itu tidak lepas dari banyak hal yang bisa menenteramkan pikiran kita. Banyak teman, banyak relasi. Itu adalah sebuah pekerjaan ibadah juga ya, hablum minanas gitu. Ya terlepas dari itu mungkin apa sih yang mau kita bahas sekarang ini? Tentunya tidak lepas dari kesiapan mental kita juga gitu, terutama mau menerima sesuatu dan tentunya dengan positif pemikiran gitu. Itu Kang Ai. Ya, alhamdulillah ya Ki ya. Ini Kak Ki Andri nih. Ya. Saya juga kan sering dengar Ki Andri dari rekan-rekan yang lain bahwa Ki Andri ini aktif di lingkungan, baik di bidang kepemudaan, Ya. sosialnya, dan juga banyak juga yang bicara. Saya juga tahu bahwa Ki Andri ini bisa dibilang itu spiritual juga, betul nggak Ki ya? Mohon maaf nih gini. Iya. Nanti kita bahas apa itu spiritual ya. Ya, siap Ki. Alhamdulillah ya. Jadi bisa nggak nih Aki ceritakan awal mula Aki istilahnya mencari jati diri ya Ki ya, bahasa sekarang itu mencari jati diri lah gitu. Mudah-mudahan dari pengalaman Aki kita bisa ambil hikmahnya gitu Ki, maksudnya Ki, untuk tema obrolan sekarang ini. Iya, baik Kang Rian. Mungkin obrolan kita dibilang sersan ya, serius tapi santai gitu. Dalam hal obrolan itu banyak terkandung hikmah ya, juga mengandung inspirasi gitu. Dari obrolan yang Kang Rian tadi bilang gitu, memulai sesuatu itu tidak lain yaitu kemauan gitu. Jadi kalau kita nggak punya kemauan, ya bakal jadi apa-apa gitu. Itulah kunci awal pertama kita gitu. Karena walaupun bagaimana kita tetap mau menjadi yang lebih baik untuk diri pribadi dan juga khususnya untuk orang banyak gitu. Awalnya sih saya sebetulnya menginginkan menggugurkan sebuah kewajiban aja gitu. Pada waktu muda saya sering berpikir positif, jarang memikirkan yang negatif. Walaupun yang negatif itu penting, karena itu bagian dari sebuah kehidupan juga. Kalau dikatakan ada dua hal di kehidupan, ada yang min, ada juga yang plus gitu.
Yang plus itu mungkin sesuatu yang baik, min itu adalah keseimbangan untuk sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi dua-duanya itu mempunyai kekuatan yang sama gitu, tidak bisa dipisahkan. Saya hanya menggugurkan sebuah pribadi saya sendiri. Saya terinspirasi dari sebuah mungkin dari bukan filsafat, tapi memang dalam sebuah surat gitu, bahwa kita itu dalam keadaan demi masa dalam keadaan yang merugi. Nah, dari situ saya nggak ingin merugi tuh. Gimana caranya saya ingin merugi? Saya mulai merubah pola pikir saya. Apa sih yang bisa saya lakukan? Dan saya kembali dulu, bagaimana caranya saya menata diri saya. Nggak mungkin kita memberikan sesuatu yang belum pernah kita alami. Iya, betul. Jadi kita alami dulu, baru kita bisa membagi pengalaman tersebut. Jadi intinya ini sebuah ibadah lah. Artinya bagaimana caranya saya tidak ingin merugi dimanapun. Ada sesuatu yang baik saya utarakan. Intinya seperti itu, Kang Ai. Jadi Walaupun- ini ya, maaf ya. Jadi memberikan ilmu walaupun satu ayat ya. Ya, Coba memberitahu lah gitu ya maksudnya. ya mungkin itu istilah Ya. istilah agamanya Iya. seperti itu gitu. Kaitan masalah tadi Kang Ai bilang, saya juga kenal di spiritual. Sebetulnya kata spiritual itu simple gitu. Spirit itu artinya semangat gitu. Dan tual itu adalah kenyataan gitu. Jadi semangat yang membuat kita bisa merubah suatu kenyataan yang tadinya mungkin kita buruk, ya kemungkinan bisa baik. Karena kemungkinan itu juga adalah sebuah yang harus kita pelajari. Kadang orang tidak mau gitu apa di sebuah kemungkinan itu. Tapi saya mencoba bahwa kemungkinan itu bisa terjadi kapan saja gitu. Jadi spiritual seperti itu kayak simpelnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau boleh tahu awal tahun berapa kira-kira itu Andi udah mulai mengenal spiritual? Iya. Baik Kang Ai. Sebetulnya spiritual itu saya kenal mungkin sejak SD. Saya udah merasakan sesuatu yang aneh gitu di diri saya gitu. Tapi terkadang saya abaikan aja. Mungkin setelah saya lulus sekolah SMA pada waktu itu, mulailah saya diperkenalkan hal-hal yang mungkin menurut bahasa sekarang bisa mistis atau juga mungkin perkara-perkara gaib gitu. Tapi itu pun saya tetap berpikir positif karena itu adalah sebuah kenyataan yang saya harus terima gitu. Jadi sejak saya lulus SMA, saya sudah merasakan sesuatu yang di luar batas saya, di diri saya, Di luar nalar, di luar nalar saya. Terkadang kalau saya Bapak bilang oh si A si B, nah itu sering terjadi dan saya sebenarnya takut tuh, oh bisa begitu gitu, karena saya nggak belajar gitu. Itu jadi sejak keluar saya SMA ya mungkin tahun berapa ya, 87 lah, 87 ya. 87 Cukup 88. lama berarti ya. Iya. Cuma saya diperkenalkan yang full gitu mengenai apa sih spiritual itu di tahun 2000. 2000. Iya, tahun 2000 sampai sekarang gitu. Tadi Aki mengatakan bahwa di waktu Aki usia SD Ya. dan usia SMA itu kan sudah merasakan hal-hal yang aneh ya. Iya. Apakah itu Aki mencari tahu melalui guru atau memang Aki berjalan sendiri mencari tahu sendiri atau ada yang membimbing lah istilahnya Ki, gitu Ki? Ya, pada waktu itu saya berpikir apaan sih ini gitu. Tadi saya nggak percaya hal seperti itu, tapi setelah saya berpikir oh iya kehidupan itu ada dua, ada yang nyata yang tidak nyata.
Nah disitu saya mulai berpikir dulu. Saya nggak punya pembimbing pada waktu itu. Cuma saya punya teman waktu itu, sahabat baik saya lah, gitu, yang selalu mengarahkan saya gitu. Artinya saya juga heran kalau saya bersama dia bilang saya nggak sendiri atau bersama siapa, bla 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 gitu. Saya heran, saya sendiri nggak ngeliat. Oh, kalau temennya itu ngeliat gitu? Iya, bahwa saya nggak sendiri gitu. Dari situ teman itu bilang cobalah bebersih gitu. Ya saya mulai mencoba, kalau dibilang mencoba mengenal Tuhan gitu. Ya secara syariat karena memang saya beragama Islam, saya menggunakan keyakinan seperti itu, ibadah, dan punya keyakinan belajar ini aja, otodidak. Saya mencoba mendawamkan Asmaul Husna pada waktu itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Hayyu, Ya Qayyum, cuma sampai situ. Nah dari selalu saya menggunakan dawaman itu gitu. Banyaklah hal yang di luar nalar saya gitu. Baik mungkin saya ngeliat orang atau ya mungkin dalam mimpi pun hal-hal yang disebut orang menurut orang mistis gitu saya mengalami. Gitu. Baik ya. Jadi gini Ki, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Minum dulu ya. Silakan Ki, silakan minum. Tadi Aki mengatakan itu dari awal 2000-an ya. Sekarang 2024 berarti sudah sekitar 24 tahun ya Ki ya. Iya. Udah cukup lama berarti ya, Aki berkecimpung di dunia spiritual. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada pengalaman-pengalaman mistis? Yang kedua, motivasi Aki ini untuk belajar di situ itu apa tuh Ki ya? Apa ingin hanya untuk diri sendiri atau memang ada keinginan yang lain tuh? Iya. Ya, saya jawab yang pertama ya tadi. Pengalaman-pengalaman ya yang saya temukan gitu. Mungkin dari tahun 2000 itu tapi dari tahun 87 itu saya memang sudah banyak juga gitu. Oh ya, 87 ya. Ya, dari 87 itu saya pernah diajak teman belajar seperti umpama disebut itu al-hikmah, atau terus saya pindah lagi belajar itu seperti kata orang itu tarekat. Terus saya mencoba lagi belajar itu apa sih Sunda Wiwitan. Saya coba belajar. Sunda Wiwitan juga Ki? Ya, alhamdulillah 4 tahun lah saya coba itu. Ya dari pengalaman seperti itu saya tarik kesimpulan bahwa semuanya baik. Mengajarkan bagaimana caranya tolak ukur manusia itu biar lebih baik lagi untuk umat, untuk sesama gitu, bukan untuk pribadi gitu. Ternyata spiritual itu mempunyai rangkaian ibadah gitu. Jadi bukan hanya klinik yang dibilang orang atau dibilang apalah gitu, hal-hal mistik, bukan. Tapi ada di belakangnya hikmah, yaitu kita bisa ya membantu sesama gitu. Nah itu. Terus apa tadi yang kedua pertanyaan itu? Ya, yang kedua tadi motivasi untuk diri sendiri, apa emang ya tujuannya untuk menolong sesama tadi. Ya tujuan saya tadi itu. Pertama saya menggugurkan sebuah apa yang tadi saya bilang sebuah amal gitu, amalan bahwa kita itu jangan merasa merugi dalam waktu apapun gitu. Ya mungkin itu ya motivasi saya. Dan memang kalau dibilang saya termasuk orangnya waktu muda keras. Ya keras artinya apa? Saya tidak menerima sesuatu yang tanpa saya pelajari dulu. Saya mengakui. Jadi saya nggak seperti itu. Jadi saya pelajari dulu, pas, dan itu pun Kang Ai, saya dapat para maaf ya gitu guru itu melalui petunjuk. Jadi bukan hanya diajak. Jadi ada semacam bisikan apa gimana tuh? Petunjuk langsung lewat mimpi saya. Pama guru yang ini gitu, guru yang ini itu melalui mimpi. Dan sampai yang terakhir sekarang saya belajar ini gitu, itu juga sama. Jadi melalui tuntunan saya bermimpi gitu. Jadi saya ikuti seperti itu. Jadi motivasi saya itu yang awalnya itu menggugurkan pribadi saya supaya tidak rugi untuk orang lain. Itu tujuan saya.
Baik, untuk selanjutnya ini kan pasti ya di desa Aki juga dari kepemudaannya segala macamnya, apa betul nih Aki ini aktif di sosial juga nih? Kita juga pengen tahu nih, sebab ya masya Allah gitu dengan umur Aki sekarang nih Di mana? gitu. Betul nggak nih Aki juga nih tetap eksis di bidang kepemudaan dan juga sosialnya nih? Ya alhamdulillah Kang Ai. Ya tadi tujuan saya bilang tadi bahwa tujuan hidup saya nggak ingin merugi. Ya. Jadi alhamdulillah saya di wilayah baik di manapun saya telurkan bagaimana caranya saya bisa menjadi sebuah lilin gitu loh. Bisa menerangi diri saya dan terang itu akan saya berikan juga kepada orang lain gitu. Jadi seperti itu. Jadi sampai sekarang pun saya bergaul ya tidak pandang usia mungkin gitu. Masuk terus ya, Iya. Mana pemuda, orang tuanya, gitu, apalagi kan? Iya, jadi saya pikir terkadang di anak muda itulah banyak inspirasi, gitu. Jadi kita nggak merasa emang kita bisa, justru jawaban itu kadang dari mereka itu ada gitu. Itulah kehidupan yang saya katakan bahwa kehidupan itu adalah pilihan, Iya, gitu. betul. Jadi seperti gelombang Kang Ai. Iya. Iya. Kehidupannya seperti gelombang, atau kalau mama keren sekarang bilang sebuah frekuensi lah gitu. Frekuensi. Ya. Kalau kita memang bisa masuk di frekuensi kita gitu ya, mungkin kita silaturahmi ya fine aja lah, baik, nggak ada masalah. Iya. Istilahnya kan satu frekuensi kan ya. Iya, satu frekuensi. Satu frekuensi. Iya. Kalau kita satu frekuensi ya kita nggak mungkin ngeganggu yang lain. Iya, betul. Karena beda-beda. Umpama Kang Ai nih, Iya. senangnya umpama ngedengerin Jaipongan, mana mungkin saya suruh dengerin rock atau Betul, jazz. iya, betul. Gitu. Mungkin pendekatannya supaya Kang Ai denger supaya senang Jaipong, saya harus bicara dulu tentang apa itu Jaipong, kan Iya. gitu. Saya harus ngomong dulu Kang Ai, Jaipong tuh seni seni suara yang memang berasal dari tanah Pasundan, Iya. Sunda. Terus saya jelaskan dulu Sunda apa gitu. Mungkin Kang Ai akan ngerti, tapi kalau ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba Kang Ai ini dengerin ini, ya nggak bakal terima lah itu Iya, frekuensi. betul. Tidak pendengaran. bisa memaksakan juga ya, Kia. Tidak bisa. Tidak Hidup bisa. itu kita nggak bisa memaksakan kehendak orang lain. Karena hidup itu yang tadi saya bilang sebuah pilihan. Mana yang kita pilih? Itu baik ya lakukan aja. Iya, betul. Tanpa menentang yang lain gitu. Karena yang lain juga kita belum tentu tahu ya. Itu apa salah benarnya. Karena salah benar itu bukan milik kita Kang Ai. Betul. Gitu. Untuk selanjutnya gini, apakah ada pengalaman mistik? Misalkan Aki diminta tolong Iya. gitu sama tetangga, saudara atau siapa saja, boleh nggak Ki? Iya. Diceritakan nih ke sobat-sobat Kang Rian, lalu pesan-pesannya buat sobat-sobat Kang Rian Dance. Iya. Itu Ki, ya silakan Ki. Ya kalau pengalaman seperti itu mungkin di mana seseorang itu mempunyai kemampuan, kalau anak muda bilang sekarang punya aura, Ya, pastilah adalah ya diantara mungkin kata istilah menyariatkan orang atau orang Iya, minta bantuan iya, seperti iya. itu ada. Tapi itu bagi saya itu adalah bagian ibadah bagi saya, karena nggak ujuk-ujuk orang datang minta tulung atau minta tolong Iya. atau segala macam. Terkadang ada yang ke rumah, saya sebetulnya kalau ada orang ke rumah tuh saya bingung Ai. Jadi asli gitu. Orang datang ke rumah ada yang sampai nangis-nangis atau ibu-ibu nangis begini bla 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 menceritakan kejadiannya gitu. Itu secara tidak langsung tuh seperti gelombang otomatis gitu. Di gelombang saya itu berpikir kayaknya ada yang nggak beres ini gitu. Iya. Jadi saya menyikapi sebuah masalah itu karena ada masalah ibu ini, nggak mungkin kalau umpama masalah timbul tanpa masalah gitu. Iya betul. Sebab akibat Ada gitu. Iya. Jadi saya mau kembali, walaupun memang ada orang minta, saya kembalikan kepada ibu itu sebuah keyakinannya gitu. Ya adalah hal yang menarik, umpama ada orang yang kalau zaman sekarang itu yang disebut kesurupan. Saya pernah juga di kesurupan massal pada waktu itu. Itu luar biasa kesurupan massal. Pada waktu saya kerja di sebuah pabrik, pabrik garment, terjadilah kesurupan massal total hari itu hampir
karyawannya. Hampir semua dong Iya, bosannya. iya, itu. Ya pada waktu itu saya biasa aja, walaupun saya mungkin di pabrik itu nggak ada yang tahu gitu. Tidak tahu. Ada seorang orang spiritual juga yang memang memberikan di situ ya, mencoba menolong gitu. Ya. Tapi mereka nggak bisa gitu. Ada satu orang security perempuan datang gitu ke saya, Pak, tolong dong, katanya itu anak-anak begitu. Saya bingung lah, kok dia yang minta tolong gitu, Iya. tahu dari mana kan gitu ya. Saya pikir yang lain kan ada yang tahu gitu. Iya. Jadi dengan keyakinan saya sendiri saya coba bantu. Pada waktu itu saya duduk di tengah-tengah kesurupan, iya, seperti itu. Ya waktu itu mungkin kalau dalam berkeyakinan saya masih berkeyakinan yang saya bilang tadi. Iya. Saya belajar Bang Sunda Wiwitan seperti itu. Di situ saya merenung, kok bisa seperti ini? Kenapa gitu? Ya akhirnya saya mencoba minta tolong kepada yang Maha Kuasa gitu. Kalaupun memang ada kesalahan gitu dari para pengusaha di sini ataupun dengan anak-anak, saya mohon dikembalikan normal kembali gitu. Pada waktu itu saya Kang Ai sok pede itu ya gitu. Iya. Kalau dibilang pede gitu, saya ingat gitu, kenapa sih leluhur dulu kalau umpama sesuatu suka menggebrak bumi? Saya bingung di situ. Saya dapat petunjuk itu seperti itu. Saya baca yang saya bisa, saya menggebrak bumi 3 kali. Itu yang pada kesurupan Kang Ai itu pada bangun. Sembuh berarti total. Iya, sembuh. pada bangun gitu. Ada di antaranya yang memang tidak gitu, masih juga susah. Masih, Gitu. Nah di situ ada pengalaman menarik juga. Ada satu orang wanita juga yang memang masih tetap nggak bisa disadarkan. Iya. Cuma dalam konteks kayak gini yang berbeda. Maaf, berbeda, iya, bukan iya. Islam gitu. Iya, iya, iya. Iya. Dibawa ke sebuah klinik, dia masih tetap berontak gitu. Nggak bisa dia di ini kan. Saya datang gitu. Kenapa gitu? Dia lagi didoakan dengan bahasa ini dia gitu. Sendiri, ya. Ya, dengan keyakinan dia Ya. gitu. Karena saya bilang coba mundur sedikit gitu. Saya cuma bicara, sama saya juga makhluk begitu. Dan saya kenal begitu keyakinan Anda itu Iya. kepada siapa Anda punya keyakinan gitu. Sebisa saya, terus dia sadar, tapi dia bilang minta, saya akan ke pabrik lagi Pak, minta waktu untuk menyerang gaib-gaib yang ada di pabrik. Seperti itu. Saya ikuti. Jadi dari klinik, diantar ke mobil, gudang udah ini Pak, udah pada pulang semua. Nah, jadi anak ini yang perempuan nih, saya antar buka gudang, dia naik ke meja-meja mesin jahit semua, naik loncat ke sono kemari, iya loncat itu, sampai seperti pakai jurus gitu. Dia langsung turun, sudah beres Pak semua. Setan gaib-gaib yang di pabrik itu sudah saya lepas semua gitu. Udah sadar gitu aja Pak. Jadi saya juga tekan, kok bisa begitu ya gitu. Jadi dengan tidak yang sesulit-sulit gitu, saya bilang saya yang melakukannya juga bingung gitu. Itulah yang menarik. Ada juga mungkin orang yang memang sama ya seperti kayak kesurupan. Begitu saya datang dia lari masuk ke kolong ranjang. Saya bilang kok saya ngeliat Anda gitu. Iya. Saya datang itu kenapa dia harus lari ke kolong ranjang masuk gitu. Saya bilang ngapain di situ gitu, terus sini gitu. Jadi itulah mungkin ya banyak lagi lah pengalaman-pengalaman yang lain, nanti lah kita bisa ngobrol panjang lagi. Jadi menurut saya itulah pengenalan bahwa sesuatu yang tidak ada itu ada sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi bukan berarti itu ya tanda kutip ya gitu. Ada bilang medis begini atau nggak tahu lah saya. Tapi yang pasti saya meyakini sesuatu yang tidak ada itu pasti ada. Orang kita juga dulunya nggak ada kok Kang Ai. Iya betul. Langsung ada kan ada lantaran gitu. Seperti itu ada pengalaman. Ya terima kasih Ki. Terakhir nih. Iya ya. Terakhir kita minta kata-kata terakhir dari Ki Andri buat Sobat Kang Rianden terkait hal-hal yang memang mungkin bisa bermanfaat ke depannya untuk Sobat Kang Rianden gitu. Ya terima kasih waktunya Kang Rian dan juga Sobat Kang Rianden gitu tentunya. Sebelum saya memberikan advice lah motivasi,
dan motivasi ini juga tetap untuk motivasi diri saya Ya. pribadi. Yang paling pertama diri saya pribadi gitu. Ya. Saya melakukan motivasi itu, tapi yang saya rasakan gitu. Yang artinya seperti ikutilah gelombang hati kita, karena gelombang yang kita punya ini adalah luar biasa. Iya. Jadi satu hal, kekuatan pikiran kita itu adalah kecerdasan yang tanpa batas yang dimiliki oleh setiap manusia. Iya. Jadi bukan hanya hewan itu diberikan insting, Kang Ai, tapi kalau manusia itu lebih dari Lebih, insting. iya betul. Jadi diberikan kuasa untuk mengelola gitu. Ada yang maha kuasa, kita hanya Ya. diberi kuasanya aja sedikit gitu. Iya. Maka nggak ada orang yang merasa hebat karena cuma diberi kuasa sedikit Iya. gitu. Ya seperti bisa ini, bisa itu. Itulah yang disebut kecerdasan tanpa batas dari Sang Maha Pencipta. Jadi seperti itu. Lakukan, ikuti apa yang terbaik menurut kekuatan pikiran kita. Gitu. Baik, terima kasih Sama-sama. Ki Andri Jawara. Ini obrolannya sebetulnya saya masih banyak sekali pertanyaan. Mungkin Ki Andri juga kan baru nyampe ya, Ki ya. Kita istirahat dulu lah. Iya, gitu. iya. Nanti next time, Iya. Insya Allah kita ngobrol bareng lagi sama Ki Andri. Ini alhamdulillah. Ya baik, Sobat Kang Rianden, mungkin obrolan kita dengan Ki Andri kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaat untuk Sobat Kang Rianden semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.